Kita masuk ke teorema Rybinski. Kalau tadi kan yang standar. Kemudian kita masuk ke teorema Rybinski. Nah, apa itu teorema Rybinski? Dia mengasumsikan bahwa kalau misalnya negara itu adalah bersifat padat karya, misalnya ini tadi kan lebar, ini kapital, berarti ini padat karya, ini padat modal. Kalau negara bersifat padat karya, berarti nanti output yang dihasilkan pasti akan lebih banyak yang X dibandingkan daripada Y, di mana output X lebih besar sedangkan Y mengalami penurunan. Kita lihat ini. Ini tadi adalah kurva kemungkinan produksi yang dihasilkan oleh negara 1, 70 dan 140. Nah, di teorema Rybinski dia mengatakan bahwa negara 1 berproduksi di titik B, yaitu dalam kondisi perdagangan bebas, yaitu sebelum faktor produksi pertama. Jadi dia memproduksi di titik B, yaitu sebanyak 130 X, kemudian Y-nya adalah 20. Nah, kemudian terjadi yang namanya, nah ini di sini PX per PY sama dengan 1. Jadi sudah bisa terjadi perdagangan di sini, perdagangan bebas. Nah, kemudian labor itu mengalami peningkatan dia. Ketika labor itu naik, maka apa yang terjadi dengan produksi X yang awalnya itu 130, maka dia akan naik. Ini kan karena dia lebar tadi kan, naik 2 kali lipat, maka kan tadi di sini adalah 280 asumsi ya. 280, kemudian di sini tadi ini tadi 275 ya, dia enggak sampai ke 280 karena dia naiknya ini 2 kali lipat, ini enggak naik 2 kali lipat. Ini 275, di sini tadi 80 ya kan. Tarik. Maaf ya. Nah, ini 275, ini 80. Perubahannya ini lebih besar lebar dibandingkan daripada kapital, tapi dia tidak 2 kali lipat, itu jadi 280 karena lebarnya 2 kali lipat, kapitalnya tidak 2 kali lipat. Sekarang ini titik B, yaitu produksi yang dihasilkan oleh negara pertama, yaitu 130 X 20 Y. Kemudian karena tadi lebar naik, sedangkan kapital juga naik tapi enggak sebesar daripada lebar, maka negara satu ini akan memproduksi lebih banyak X, yaitu di sebanyak 270. Tetapi inputnya itu berkurang dia, yaitu hanya sebanyak 10. Yaitu di titik M, 10 dia. Nah, itu yang dikatakan dengan teorema Rybinski. Ketika negara itu bersifat padat karya atau labor yang lebih banyak, maka output yang dihasilkan akan semakin meningkat untuk X, sedangkan Y-nya itu malah mengalami penurunan dari 20 ke 10. Nah, itu yang dikatakan dengan teori Rybinski. X naik, Y mengalami penurunan. Nanti boleh juga kalau misalnya kita gunakan yang dia bersifat padat modal, berarti nanti Y-nya naik sedangkan output dari X akan turun dia. Dari 130 misalnya, turun dia sedangkan Y-nya naik. Itu yang dikatakan dengan teorema Rybinski.